Hari ini adalah hari yang baru pada tanggal 2 Juni 2019 dan tentunya saudara ya, semakin lama semakin cepat kayaknya. Sekarang kita sudah memasuki bulan Juni ya, persis sekali pertengahan daripada tahun 2019 dan di beberapa negara saudara saat ini, kalau di negara-negara bagian barat saudara ya, mereka lagi merayakan musim panas saudara ya, dan Indonesia, beberapa bagian Indonesia lagi merayakan musim panas saudara ya. Di Jakarta panas banget, di Surabaya, di Medan panas banget saudara ya. Tetapi ada beberapa bagian Indonesia ini cukup unik saudara ya, karena ngikutin suhu daripada Australia yang mulai masuk musim dingin. Jadi daerah Sumba, daerah Papua saudara ya, kemudian Flores, Bali itu cukup dingin saudara ya. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu waktu saya ada di Pulau Bali, suatu pagi saya kaget banget karena di sana ternyata di Pulau Bali, saudara ya, suhunya turun sampai 19 derajat kalau pagi. Saya cukup kaget, saudara ya. Dan inilah uniknya Indonesia dan Tuhan sudah tempatkan kita di Indonesia, tentunya dengan suatu maksud dan cara yang sangat unik. Ada amin, saudara ya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Menyapa juga setiap daripada saudara yang mengikuti kebaktian online melalui Facebook Anugerah Ministries, saudara ya. Pengalaman yang sama yang Tuhan berikan kepada kami, perlindungannya juga akan saudara rasakan dalam kebaikan Tuhan. Amin, saudara ya. Pada bulan Juni ini kita akan masuk kepada serial pengajaran yang baru dengan judul yaitu Strong Family. Saudara, katakan Strong Family. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan banyak sekali mengajarkan tentang keluarga dan kita adalah bagian daripada orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, terutama saudara karena kita tahu bahwa hidup di dalam sebuah keluarga itu tidak mudah. Karena apa saudara ya, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita saudara ya. Apalagi zaman selalu berubah-ubah ya. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari pengajaran orang tua saya, saudara ya, apa yang saya lihat, saya dengar dari apa yang kakek saya atau nenek saya pernah katakan kepada saya, memang ada beberapa yang masih bisa cukup relevan, saudara ya, tetapi ada begitu banyak ternyata yang berubah. Nah, di tengah-tengah perubahan yang zaman yang semakin lama semakin cepat, semakin canggih ini Bapak Ibu sekalian ya, saya percaya kita ini sangat beruntung karena firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan apabila adalah suatu kebenaran maka ini adalah suatu point of reference di mana kita sangat beruntung sekali karena pada waktu kita membacanya maka kita tidak akan digoyahkan dalam kehidupan ini. Apapun zamannya, siapapun atau negara apapun juga saudara ya, saya percaya bahwa kehidupan saudara dikatakan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Coba katakan aku lebih daripada pemenang. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, ayo semangat saudara. Ayo katakan saya lebih daripada pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat satu gambar. Satu gambar ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Gambar ini namanya adalah blueprint. Multimedia tolong ikutin saya. Yes. Saudara pernah tahu blueprint enggak? Kalau saudara misalnya berkutat di dalam bisnis atau pekerjaan arsitek, pemborong dan yang lain-lain ya. Saudara akan familiar dengan gambar blueprint ini, karena gambar blueprint ini adalah pemikiran final daripada tim arsitek yang akan membangun sebuah gedung, saudara ya. Nah, uniknya dengan blueprint ini adalah apa, saudara? Di sana itu kalau ini ya, misalnya contoh blueprint sebuah gereja nih ya, saudara ya. Saya ambil memang secara random dari internet, saudara ya. Nah, di sana blueprint ini nggak cuma satu halaman. Ini karena nggak mungkin saya tunjukkan semuanya tentunya ya. Blueprint ini menunjukkan bagan yang sangat komplit banget. Bahkan begitu detailnya sampai setiap milimeter atau setiap sentimeter saudara ya, itu dituliskan di sana, peruntukan ruangnya itu apa, dan bahkan berlayer-layer saudara ya. Di sini ditulis ada east elevation atau tampak depan bagian timur, saudara ini mungkin aja bisa ada 10 lembar di sana. Karena apa saudara, setiap lembar itu berbicara hal-hal yang berbeda, bahkan mulai dari ruas-ruas konstruksinya, kemudian dari batu bata susunannya, terus kemudian dari pipingnya, pipa-pipa air, kemudian kelistrikannya, bahkan nanti warnanya apa, saudara ya. Inilah sebuah pemikiran final daripada tim arsitek yang mendesain daripada bangunan itu. Tujuannya supaya apa, saudara ya, nantinya yang pemilik daripada bangunan itu akan meng-approve.
Nah kemudian biasanya akan dibawa ke tata kota, tata kota akan kemudian menge-approve, setelah itu mereka akan berkumpul dengan tim builder atau konstruksi saudara ya. Nah setiap orang yang akan terlibat di dalam pembangunan daripada gedung gereja itu ya, mereka harus kembali kepada blueprintnya. Tujuannya apa saudara? Supaya tidak ada kerancuan. Saudara, tidak ada kebingungan. Nanti si A berkata ini, si B berkata maunya itu, enggak ada saudara ya. Semuanya akan pulang kepada blueprintnya, sehingga gedung ini akan yang sudah didesain dengan apik, dengan baik, saudara akan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ini adalah blueprint. Saudara mengerti maksudnya? Ya. Nah, saudara, tahukah Anda apabila manusia saja yang cukup hebat, cukup pandai, saudara, kita bisa mempunyai atau membuat suatu blueprint, apalagi dengan Tuhan kita yang besar. Ada amin enggak? Ya, tahukah Anda bahwa di Alkitab kita itu ada blueprintnya yang Tuhan sudah persiapkan buat kehidupan kita? Ada amin? Mau tahu blueprint Tuhan? Saudara ya, yang percaya katakan amin. Ayo semangat saudara, bantu saya untuk memberikan firman Tuhan ini, kita masuk dalam strong family saudara ya, katakan strong family. Haleluya, katakan keluarga aku adalah keluarga yang kuat, dahsyat. Amin saudara, karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya, strong family. Mari kita lihat kepada slide berikutnya. Kita buka bersama-sama dalam blueprint Tuhan bagi manusia. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita melihat bersama-sama daripada ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kita baca saudara dengan suara yang keras dan nyaring, supaya kita menangkap daripada apa yang menjadi blueprintnya Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya yang baik dan sempurna buat kita. Siap saudara, ayat 27 berkata, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah puji Tuhan saudara, sekali lagi ini adalah rupanya blueprint yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nah dengan blueprint ini seharusnya ini akan mempermudah kita menemukan apa itu tujuan hidup kita. Termasuk banyak pertanyaan kadang-kadang pada waktu kita bengong saudara ya. Pernah nggak saudara berpikir kenapa ya kok bisa saya lahir di muka bumi ini? Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa saya dilahirkan? Kenapa di orang tua yang ini, saudara? Kenapa bangsa saya dilahirkan sebagai bangsa Indonesia? Kenapa misalnya warna kulit saya kuning, saudara ya? Kenapa mata saya sipit? Kenapa saya bukan lahir di negara barat misalnya? Atau kenapa kita nggak dilahirkan di negara misalnya Afrika, saudara ya? Ada amin nggak? Nah melalui blueprint ini, maka ini akan mempermudahkan kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna. Amin, saudara ya? Nah dengan jelas di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia. Dengan ini kita tahu sekarang bahwa rupanya benar saudara, kita ini bukan produk daripada evolusi. Katakan saya bukan produk daripada evolusi. Amin saudara ya, kita bukan keturunan monyet. Ada banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka itu bertingkah laku aneh karena apa saudara? Nenek moyangnya itu rupanya suka lompat-lompat, suka naik-naik saudara ya, suka ngutil dan yang lain-lain karena mereka pikir dulunya mereka monyet. Kalau saudara pernah pergi ke satu daerah di Bali namanya Sangeh. Siapa yang pernah? Angkat tangan saudara. Ya di sana monyetnya nakal-nakal. Nah kalau saudara masih berpikir, ada teman saudara yang masih berpikir bahwa mereka keturunan atau evolusi daripada monyet, suruh pergi ke sana nyocokin wajah saudara. Ya katakan aku bukan monyet. Haleluya, katakan aku diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah suatu kebenaran yang mutlak saudara. Haleluya. Bahwa Tuhan menciptakan kita, sekali lagi, kalau manusia saja bisa begitu detail dan seksama saudara ya, menciptakan blueprint yang hebat. Apalagi Tuhan. Tuhan ciptakan kita menurut gambarnya, menurut blueprintnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dan kemudian Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa banget. Dengan jelas banget saudara, sebelum ada kebingungan tentang LGBT, tentang adanya orang yang transgender, queer, dan lain-lain. Di sana ribuan tahun yang silam, Tuhan sudah menetapkan hanya ada 2 gender di muka bumi ini. Yang pertama dikatakan laki-laki. Yang laki-laki katakan, gua laki-laki tulen. Yang perempuan katakan, aduhai lo saya perempuan.
Amin, saudara ya. Nah, makanya kita nggak perlu lagi bingung-bingung, saudara, pada waktu kita menerima ayat 27 ini, bahwa nomor satu, bahwa saya diciptakan oleh Tuhan, dan pada waktu kita bisa menerima satu kebenaran ini, saudara, bahwa dimanapun kita dilahirkan, termasuk di dalam orang tua atau keluarga di mana saudara saat ini bertumbuh kembang atau berada, syukurilah itu. Memang benar, alangkah baiknya kalau kita dilahirkan menjadi anaknya Presiden Jokowi misalnya ya minimal anaknya Donald Trump lah kalau bisa saudara ya. Walaupun banyak yang mencemooh gitu ya. Bukankah lebih baik saudara ya? Tetapi puji Tuhan, saya berterima kasih banget saudara ya. Walaupun kadang-kadang saya nggak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang tua saya, tetapi tanpa orang tua saya nggak mungkin bisa berada sampai dengan hari ini. Amin. Tuhan pakai kedua orang tua kita dengan cara apapun juga. Walaupun ada beberapa daripada orang-orang yang kita kenal, saudara, mereka tidak tahu siapa ayahnya, ada yang tidak tahu siapa ibunya, saudara, mereka tidak tahu asal-usulnya, saudara ya. Ada beberapa orang bahkan yang dipikir adalah misalnya itu kakak atau misalnya adalah eyangnya, saudara, ternyata itu adalah misalnya adalah orang tuanya, saudara, ada begitu banyak keanehan atau kehancuran yang ada di dunia ini. Tetapi kebenarannya adalah pada waktu saudara dan saya sekarang kita ada di dunia ini, berarti Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk kehidupan saudara. Saya ucapkan selamat kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah alamat. Ada amin. Ya, ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kata-kata memberkati ini adalah dalam konteks pernikahan. Katakan Tuhan memberkati saya. Amin, saudara ya. Nah, pada waktu Tuhan memberkati, pernikahan yang sah tentunya adalah pernikahan yang terdiri daripada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ini jelas. Nggak boleh ada kebingungan, saudara ya. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita sejak mereka usianya masih sangat dini bahwa pernikahan yang benar, yang ditulis oleh firman Tuhan yang sah dan puji Tuhan, saudara, kita tinggal di satu negara yang bahkan tidak akan pernah menerima. Kita aminkan ini, saudara ya, bahwa Indonesia tidak akan pernah menerima sistem LGBT, saudara, secara legal, bahwa Indonesia sampai saat ini dan firman Tuhan mengatakan bahwa pernikahan yang sah itu terdiri daripada satu laki-laki dan satu perempuan. Yang percaya katakan amin. Sehingga Tuhan memberkati mereka dan perintah mandat Tuhan. Allah berfirman itu artinya mandat, saudara. Katakan mandat. Mandat ini menjadi satu misi daripada kehidupan kita, saudara, yang Tuhan mau kita lakukan atau selesaikan, tuntaskan selama masih ada nafas di dalam kehidupan ini, saudara. Ini jelas banget. Dikatakan di sana beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa, saudara, atas ikan-ikan, saudara, burung-burung, atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Ada amin. Satu hal yang Tuhan tidak tulis, yaitu supaya kita berkuasa atas manusia yang lain. Ada amin, saudara ya. Maka percayalah bahwa ini adalah apa yang Tuhan kehendaki sebagai blueprint daripada kerajaan surga. Kenapa saudara dan saya ada di bumi ini. Yang mau terima angkat tangan, katakan, saya terima itu. Haleluya, katakan Tuhan luar biasa. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, masuk kepada definisi keluarga, kepada strong family, saudara ya. Saudara, sebelum masuk kepada arti daripada strong family, kita lihat slide berikutnya. Nah, saudara, secara cepat kita akan lihat definisi keluarga adalah satu, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, yang dimaksudkan dengan unit terkecil ini adalah bukan keluarga besar, saudara ya. Memang benar, misalnya saya punya orang tua, saya punya satu orang kakak, dan saya punya 2 orang adik, orang tua saya mempunyai 4 orang anak laki-laki, saudara. Tetapi yang dimaksudkan sebagai unit keluarga terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga kecil saya. Yaitu saya bersama dengan istri dan kedua anak saya, saudara. Ya, biasanya seperti itu. Ini yang disebut yaitu unit terkecil dalam masyarakat. Ya, poin kedua, biasanya terdiri daripada 1 atau 2 orang tua, karena tidak bisa dipungkiri, ada beberapa orang tua yang saat ini single parent. Mungkin karena kematian, saudara ya, atau bahkan di dunia ini ada satu hal yang mendukakan hati Tuhan, yaitu kawin cerai, saudara ya. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya untuk bercerai, tentunya ada amin. Haleluya. Makanya biasanya ada orang-orang yang hidup sebagai single parent, dan ini yang terjadi, saudara, mereka termasuk bagian daripada definisi keluarga itu, mereka biasanya juga hidup bersama dengan anak-anaknya.
Kita tahu juga ada orang-orang yang tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, saudara, atau beberapa orang by choice, mereka untuk memilih tidak punya anak. Nah, kemudian definisi ketiga, poin ketiga, mereka berbagi goal atau tujuan hidup. Saudara, ada common goal, ada cita-cita yang sama daripada sebuah keluarga. Kemudian sangat penting banget bahwa setiap keluarga itu ternyata memiliki values atau nilai kehidupan. Mungkin saudara berkata, Pastor Daniel, dalam keluarga saya nggak pernah loh diajarkan bahwa nilai keluarga saya itu A atau B atau C. Saudara tahu nggak, itu adalah nilai keluargamu. Yang tidak ada aturannya, ya itu nilai keluarga saudara yang nggak ada aturannya. Benar nggak? Jadi suka nggak suka, ternyata apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, ternyata ini membentuk sistem perbudayaan atau yang namanya value di dalam kehidupan itu. Dan kemudian biasanya, tentunya seperti apa yang menjadi standar Alkitab, namanya keluarga itu memiliki komitmen jangka panjang atau seumur hidup. Ada amin, saudara? Enggak ada istilahnya namanya bekas ayah atau bekas anak. Betul? Mari kita aminkan ini, saudara. Betapapun kadang-kadang keluarga itu bisa berseteru, tidak ada namanya bekas kakak juga enggak ada semestinya. Nah, namun sayangnya manusia yang kemudian memutuskan hubungan. Nah, mari kita mengerti, kita kembali, kita berdoa bahwa supaya pembelajaran pada bulan ini tentang strong family ini akan menguatkan sendi-sendi kita sebagai keluarga. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian poin ini berikutnya berbicara biasanya tinggal dalam satu rumah. Pada waktu anak-anak masih kecil, saudara semuanya tinggal dalam satu atap. Tetapi kemudian karena satu hal dan yang lain, saudara terutama pada waktu misalnya seorang anak sudah masuk jenjang pendidikan tertentu, beberapa teman-teman saya pada waktu saya misalnya SMP, mereka sudah meninggalkan rumah orang tuanya, mereka harus tinggal sama pamannya atau kakeknya atau kos, saudara ya, atau masuk asrama. Kemudian kalau SMA demikian juga, termasuk misalnya banyak daripada saudara dan saya di sini adalah pendatang, betul nggak? Siapa yang pendatang? Bukan berasal dari kota Jakarta. Angkat tangan coba, kami bukan dari Jakarta saudara ya. Puji Tuhan ya, jadi saudara kerap kali saudara meninggalkan rumah orang tua saudara, tetapi pada waktu kita berkata, I want to go home, saya mau pulang ke rumah, maka biasanya nih referring kepada rumah orang tua kita. Ya, anak saya, puji Tuhan, sekarang lagi kuliah saudara di luar negeri, di Singapura, tetapi puji Tuhan pada waktu musim liburan seperti ini, saudara she's coming back home, dia pulang ke rumah, dan puji Tuhan anak saya ada di sini bersama dengan kita. Amin ya, puji Tuhan, welcome Angeline. It's good to have you. Amin saudara ya. Katakan welcome Angeline. Rame-rame dong, tunjuk dia. Welcome Angeline. Katakan it's good to have you back. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara siap belajar? Hari ini kita akan belajar dalam banget saudara. Saya sungguh berharap bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini akan membentuk satu cara paradigma berpikir. Selama 1 bulan penuh ini kita akan belajar banyak dan dalam tentang apa arti strong family, dan harapan daripada kami adalah supaya kita dapat menjalankan di dalam kehidupan ini. Saudara, ada amin? Nah, kita lihat saudara, kita sering kali mendengar contoh bahwa rupanya pada waktu ada orang baru menikah, kita selalu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Betul ya? Dalam apa saudara? Bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa saudara? Bahtera itu kapal. Betul nggak ya? Jadi hari ini saya mau memakai analogi tentang 2 buah kapal. Mari keluarkan satu-satu. Nah saudara, di sini tentunya ini adalah gambar kapal yang bagus banget. Namanya ini kapal pesiar atau bahasa Inggrisnya cruise liner. Saya belum pernah naik saudara, tetapi saya sering lihat videonya. Pengen juga sih saudara ya, tetapi katanya harganya mahal banget kalau mau liburan. Suatu hari tentunya saya berharap saya akan bisa untuk menikmati liburan naik kapal pesiar. Ada nggak yang pernah naik kapal pesiar di sini? Belum pernah saudara ya, rupanya di sini belum pernah. Nah mungkin suatu kali kita retreat, siapa tahu saudara ya, kita retreat bersama-sama, tapi harus ngumpulin duit. Ya, betul ya. Minggu lalu kan bulan lalu udah diajarin tuh saudara ya, tentang caranya manage duit. Nah puji Tuhan ini kapal yang pertama adalah cruise liner atau kapal pesiar, di mana biasanya tentunya setiap kapal punya tujuan. Betul nggak ya? Sama seperti pilot ya, di tengah-tengah kita ada keluarga pilot di sini. Seorang pilot kalau mau naik terbang ke pesawat atau saudara ya kalau mau liburan nanti naik pesawat, saudara harus punya tujuan. Nah kapal pesiar ini pasti punya tujuan dari poin A ke poin B.
saudara. Dan saudara tidak boleh salah naik. Betul nggak? Kalau saudara salah naik, berarti saudara akan sampai ke destinasi yang salah. Betul ya, saudara ya? Nah, biasanya di kapal pesiar ini tipikalnya apa berarti, saudara? Nomor satu apa? Bisa disebutin nggak? Nyantai. Karena orang mau liburan. Betul nggak? No pressure. Saudara, bahkan di kapal pesiar katanya semua makanan itu termasuk buffet style. Saudara bisa makan sekenyang-kenyang sampai perut saudara meletus pun bisa. Ya, saudara bisa berenang di sana karena ada kolam renang, saudara bisa main bowling, saudara bisa nonton pertunjukan, bahkan beberapa kapal katanya ada kasinonya, saudara ya. Dan banyak melakukan hal-hal yang katanya fun banget, katanya, saudara ya. Nah, tetapi saudara tahu nggak bahwa ternyata ini adalah rupanya temporary pada waktu orang mau cuman having fun. Nah, ada kapal yang kedua, saudara. Nah, kapal ini keren banget. Silakan tunjukkan kapal yang kedua. Mana kapal saya? Nah, keren banget. Bukan, ini bukan kapal induk. Ini namanya destroyer, kapal perang, saudara. Ya. Nah, sama-sama kapalnya, tetapi peruntukan dan fungsinya berbeda. Saya tidak tahu dengan mana yang saudara mau pilih, tetapi bukan kebetulan, karena saya tidak set, saudara, hari ini kita pakai baju army, karena ini adalah dress code daripada Anugerah Church. Saya minta tolong Joshua ini dipindahkan ke sini, flip chartnya. Kita ini, kebetulan saya nggak set, saudara ya, karena tadi malam baru Pastor Debbie ngatain kepada saya, bahwa dress code besok adalah army style. Saya bingung, saya mau pakai baju apa gitu, saudara ya. Rupanya puji Tuhan masih ada satu ini, army style. Istri saya keren banget, saudara ya. Thank you Joshua ya. Jadi saudara harus pilih, saudara mau jadi kapal yang mana. Termasuk diantaranya pada waktu kita berbicara tentang kapal ini, termasuk di dalamnya kita yang ada di dalam gereja ini, dalam Anugerah Church, saudara, kita harus memilih kita ini bagian daripada kapal yang mana. Karena ini akan penting menjadi bagian daripada apa yang akan kita percayai, dan bagaimana kita bertingkah laku, dan bagaimana kita akan menghidupi kehidupan ini. Ada amin, saudara? Ya, saya nggak tahu dengan saudara, enak sih sekali-sekali leisuring atau berlibur, nyantai, saudara. Tetapi saya tahu bahwa sebenarnya firman Tuhan itu tahu bahwa kita, nanti saya akan masukkan dalam pesan-pesan khotbah saya, saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang menjadi sebuah kapal ini, saudara. Nah, dari sini kita akan belajar lebih dalam, saudara. Nah, ibaratnya sebuah kapal, ya, nanti saudara harus memilih ya. Ini bukan kuis, tapi saudara, saya nggak akan minta jawabannya. Saudara harus memilih, saudara mendefinisikan keluarga saudara yang mana, gitu ya. Ibarat sebuah kapal yang mengarungi lautan luas atau samudra. Kapal itu harus apa, saudara? Kira-kira bagaimana? Satu, tahan uji. Betul nggak? Tahan uji itu karena apa? Nggak mungkin sebuah kapal yang diciptakan itu hanya siap untuk menghadapi matahari dan ombak yang tenang. Betul nggak? Apalagi kalau kapal perang. Dia harus dihadapkan dengan satu pertempuran atau battle yang kadang-kadang unending. Peluru yang akan meledak, saudara. Betul nggak? Dan bahkan ada teror-teror, ada ranjau-ranjau laut, ada torpedo, ada serangan musuh. Saudara, ya, harus tahan uji. Nah, kalau saya memilih keluarga saya lebih baik menjadi seperti kapal perang. Saya juga memilih, saudara, bahwa seharusnya gereja ini bukan menjadi kapal pesiar di mana saudara bisa terus hanya nyantai, kemudian makan tanpa batas dan kemudian jadi apa? Jadi gemuk. Saudara ya. Nah, puji Tuhan, biasanya orang bilang, ini yang saya percayai, bahwa pemimpin itu set the tone. Ini yang saya percayai, saudara ya. Jadi saya sangat berharap para pemimpin di tempat ini tidak jemblung perutnya. Amin, saudara ya. Jadi puji Tuhan, hari ini saya mau belajar dan saya berharap setiap daripada kita boleh mengambil supaya kita lean karena Tuhan punya purpose yang mulia di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tahan uji, sanggup bertahan dalam menghadapi setiap musim dan tantangan serta badai di dalam lautan atau samudra, saudara. Ya. Nah, kalau keluarga kita, berarti kita harus mau siap dalam menghadapi tantangan dalam badai kehidupan. Yang percaya katakan amin. Yang poin yang berikutnya daripada sebuah kapal, kapal itu harus memiliki navigasi yang baik. Tahu kata-kata navigasi, saudara? To navigate, artinya
navigasi ini berhubungan bukan cuma dengan kemampuan saudara untuk melihat bagaimana dari poin A ke poin B, tetapi puji Tuhan pada zaman muktahir atau zaman modern ini banyak sekali tools atau peralatan di dalam kapal itu yang bukan cuma kompas tetapi ada GPS, ada internet, saudara ada radio komunikasi, saudara ya ada speed indikator, ada steering wheel dan macam-macam saudara ya. Nah makanya dalam kehidupan yang sama kalau kita bisa belajar daripada kapal ini atau pertempuran-pertempuran yang akan kita hadapi, tentunya di dalam kapal perang itu kompleks banget, harus ada orang-orang khusus yang mendengarkan radar dan mendeteksinya 24 jam, saudara. Ada amin enggak? Ya memiliki navigasi yang baik artinya berbicara, saudara harus mempunyai plan yang sehat. Poin A ke poin B. Saudara harus mempunyai instrumen yang jelas, saudara. Dan pastikan bahwa alatmu berfungsi. Ada amin, betul nggak? Next, berikutnya. Berikutnya ini berbicara bahwa pada waktu kita memiliki navigasi yang jelas, yakinkan bahwa di kapalmu ada kaptennya. Betul nggak? Bahaya banget kalau sebuah kapal tidak ada kaptennya, maka tidak ada pemimpinnya. Hal yang sama di dalam rumah tangga kita. Harus ada kaptennya, saudara. Ya. Dan dalam sebuah kapal yang berfungsi dengan baik, kapten saja nggak bisa sendirian. Harus ada banyak rankingnya, saya nggak hafal dan kita nggak usah pelajari. Hari ini, saudara, ada mualim dan ada juru mesin dan macam-macam, ada sailor, seaman dan macam-macam, saudara ya. Nah, yakinkan bahwa di dalam kapal kehidupan saudara harus ada pemimpinnya. Jelas. Dan setiap awak harus bisa mengerti fungsinya dengan baik. Memiliki awak kapal yang handal. Kemudian sebuah definisi daripada kapal jangan dibuka dulu. Kira-kira menurut saudara, poin yang terakhir ini berbicara apa saudara? Sebuah kapal yang tangguh harus dapat apa? Sebuah kapal yang tangguh kira-kira harus bisa apa? Gimana Gep? Come on, ayo. Ini sudah disebutin, yang belum disebutin aja. Gak apa-apa Bu, thank you. Ayo, siapa? Ayo kita coba. Ada yang mau coba? Menyelam, oh itu kapal selam ya. Kalau kapal perang destroyer tadi kayaknya tidak didesain untuk menyelam. Kapal selam kalau kita bisa buat contoh juga boleh saudara. Poin yang terakhir ini sangat penting. Sehebat-hebat kapalnya saudara, harus dapat pulang ke rumah. Betul nggak? Ya. Sehebat-hebat pesawat yang pernah terbangkan. Harus bisa mendarat. Betul enggak? Return to base. Betul enggak saudara ya? Bahaya banget pada waktu saudara kapal itu sudah demikian hebat. Ingat kapal Titanic yang demikian hebat dibangun. Sampai saudara ownernya, pendesainnya itu berkata Tuhan pun enggak mampu untuk karamkan kapal ini. 3 jam kemudian udah di bawah laut. Ada amin saudara? Ya, maka yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita bisa balik pulang selamat ke pelabuhan kita semula. Ada amin. Ya, puji Tuhan, saudara belajar sesuatu. Ada satu quote yang sangat menarik berikutnya, bahwa ternyata kalau kita lihat daripada sistem firman Tuhan, ternyata quote ini berkata, slide berikutnya, keluarga kami adalah lingkaran kekuatan. Our family is a circle of strength, founded by faith, joined by love, and kept by God. Keluarga kami adalah lingkaran kekuatan, dimulai dengan iman, disatukan dengan kasih, dan dilindungi oleh Tuhan. Ini penting banget saudara. Ini adalah biblical principle yang kita akan mau pakai dan jalankan. Dan sekarang saya mau masuk kepada pengajaran tentang strong family. Saya akan pakai tinta yang warna merah supaya kelihatan saudara ya. Haleluya. Strong family. Bisa kelihatan saudara ini? Oke. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbuka pikiran dan berbuka hati. Nanti multimedia cuma ikutin saya aja ya. Kalau saya minta keluarkan baru dikeluarkan. Nah saudara, poin yang pertama ini penting banget. Saya ingin kita bersama-sama belajar. Ya, saudara bantu saya untuk mendefinisikan kira-kira strong family itu poinnya apa aja. Belajar di kapal tadi saudara ya. Yang pertama, untuk keluarga saya menjadi kuat, itu harus apa? Ada yang mau coba? Silakan. Nomor 1. Boleh, ada pemimpin. Oke, kelihatan? Oke. Kemudian yang kedua apa? Ayo, silakan.
Oh, tentu. Kalau kapal perang cuman nekat untuk semangat 45, kemudian setelah 6 jam berlayar, mulai lapar, mana makanan? Oh lupa. Wah itu bencana, betul banget. Betul banget ya, betul. Ya, nggak ada yang salah. Ayo silakan. Ayo, ada lagi nggak? Teamwork, very interesting. Teamwork, good. Teamwork. Strong family, saudara ya. Ada lagi? Destinasi, punya tujuan. Kelihatan nggak ini tulisan saya? Next, come on. Acceptance, nice. Atau penerimaan. Nomor 6, ada lagi saudara. Unity, persatuan. Oh bisa pulang, bagus. Ingat rumah maksudnya ya. Ingat rumah. Rumah dan pulang ya. Ingat pulang. Oh banyak loh saudara. Di Good News program banyak suami-suami yang lupa diri, lupa ingatan, rumahnya di mana nggak tahu saudara. Ya, saudara, keluarga ini kompleks banget. Di Good News program itu setiap bulan kita menghandle kira-kira 5.000 respon, saudara ya. Itu kira-kira 34% masalahnya selalu keluarga. Dan banyak sekali daripada suami-suami, dan zaman sekarang katanya emansipasi sih ya, sehingga banyak istri-istri yang lupa pulang ke rumah. Ya, jadi pulang ini penting banget, ingat rumah atau ingat pulang. Ya, ingat rumah tapi nggak pulang juga sama aja. Betul nggak ya? Nah, ke-8. Next, berikutnya, come on. Nanti saya akan summarize-kan ini. Trust, good. Trust. Kalau nggak bisa saling percaya juga susah, saudara. Berikutnya, come on. Oh, penting, Om. Peluru itu mahal, Om. Apalagi satu tomahawk, ya, itu $1,5 juta itu satu ya. Kalau enggak salah, tolong di Google tuh. Ya, money. Euro. Nah, ini ya, betul. Yuan. Nah, IDR. Nah, oke. 10. 10. Dilatih. Oke, dilatih. Oke, equip ya. Dilatih. Good. Bensin itu berarti apa? Dalam keluarga konteksnya apa? Uang juga dong. Sudah ya, berarti ya. Ada lagi nggak? Pulang harus sejuk. Oke. Berarti harus bawa kulkas kemana-mana. Damai, oke. Damai. Sukacita. Good. Very nice. Ayo apa lagi? Sehat. Hah? Ini terakhir ya, 13. Orang bilang katanya 13 angka sial. Tapi ini angka hoki, saudara. Ada Yesus. Karena apa? Anak saya lahirnya tanggal 13. Itu angka hoki, saudara. Betul ya? Amin. Ya, jadi ada 13 poin supaya nggak lama-lama saudara ya. Saya akan summarize sekarang. Nah, ini yang saya pelajari bahwa ternyata, saya mau tanya dulu nih. Ada berapa banyak saudara yang ingin punya keluarga yang rapuh? Kenapa nggak mau? Pernah nggak suatu kali saudara wake up in the morning, belum gosok gigi, saudara kemudian saudara berkata, moga-moga 2 tahun lagi saya cerai. Ada nggak? Nggak ada ya, dalam nama Yesus tengking tuh roh perceraian saudara ya. Betul ya? Nah setiap daripada kita ingin keluarga yang sejahtera. Kita ingin punya strong family. Nah sekarang mari kita belajar how to-nya, nomor 1 ini yang saya summarize. Saya tidak katakan bahwa ini nggak penting. Nanti saya percaya dari beberapa poin yang saya akan ajarkan ini ada indikator-indikator dan ada bagian-bagian ini yang kita tadi udah temukan saudara. Ya. Yang pertama,
Based on dari pembuatan kapal dan yang lain-lain dan gambar-gambar tadi itu saudara. Yang pertama ini yang saya temukan. Bahwa untuk mempunyai strong family, saudara perlu mempunyai bangunan fondasi yang kokoh. Betul ya? Nah kita lihat, di dalam Alkitab kita dijelaskan ini, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 20 sampai dengan ayat 22. Di sana firman Tuhan berkata, ini ada Yesus ini penting banget saudara, kita mulai dulu. Firman Tuhan berkata yang awal akan menjadi yang terakhir dan terakhir menjadi yang pertama. Betul ya? Efesus 2 ayat 20 sampai dengan 22 firman Tuhan berkata yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi penting banget untuk masing-masing kita mempunyai fondasi kehidupan keluarga yang kokoh. Nah saudara tahu nggak, ini satu bocoran buat saudara yang baru beberapa bulan ini bergabung di Anugerah Church. Di dalam ayat inilah kita menggunakannya untuk konsep desain gereja kita storehouse. Saudara ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan fit it together. Sebuah tembok, saudara, ikutin saya, saudara. Kalau kita di storehouse gini, saudara, ini yang saya suka, kita menggunakan konsep batu bata. Betul. Saudara tahu nggak, tidak ada satu batu bata pun yang sama yang kita gunakan. Not even one. Saudara, bahkan pada waktu kita mendesain ini, saya bersama dengan Pastor Debbie dan kontraktornya, kami memilih ada 7 warna di sini. Saudara, ya ada 7 warna. Rupanya ini yang baru kita mengerti, ada 7 warna. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa pada waktu kita dibangun di atas dasar, kita tentunya tahu bahwa firman Tuhan sangat penting buat kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berbicara bahwa kita harus dibangun dengan dasar para rasul, ya, yaitu ada orang-orang yang bahkan bisa menjadi orang tua rohani kita, yang membantu menentukan direction kehidupan kita. Saudara ya, kadang-kadang kita stuck menghadapi beberapa pergumulan kehidupan. Demikian pula dengan kami, saudara, pada waktu misalnya kami menghadapi beberapa pergumulan, kami bisa refer back, bisa kepada orang tua kami jasmani, saudara ya. Ada juga orang tua kami rohani yang bisa memberikan dorongan, dukungan, saudara, sehingga kita tidak akan mudah lelah. Seperti inilah para rasul itu. Kemudian para nabi, ya, para nabi ini biasanya dipakai Tuhan untuk foretelling, bukan fortune teller. Ya, saudara, di Anugerah Church kami tidak mau jemaat-jemaatnya nanti kalau misalnya ada suatu kali ada hamba Tuhan yang punya karunia kenabian, kemudian kita akan memperlakukan mereka seperti tukang nujum. Ya, saudara boleh sih bertanya, tetapi mari kita mengerti terlebih dahulu bahwa alangkah baiknya kalau apa yang akan disampaikan atau didoakan itu merupakan salah satu konfirmasi kepada kehidupan kita. Itu bagus banget. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri, Tuhan pun bisa bekerja memberitahukan tentang rambu-rambu ke depan yang bahkan kita belum tahu. Bisa, saudara ya. Saya masih ingat suatu kali dulu, saudara, waktu saya bersama dengan Pastor Debbie, kami baru menikah. Kami menikah tahun 98. Ya, puji Tuhan berarti sekarang sudah 21 tahun. Ya. Waktu itu kami baru saja belajar pelayanan, saudara. Dan ada satu orang hamba Tuhan, saudara, yang kemudian dari luar negeri waktu itu berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang lain, untuk teman-teman kami yang lain, saudara. Pada waktu kami didoakan, saudara ya, hamba Tuhan ini berkata seperti ini dengan satu message yang sangat jelas banget. Message-nya ini, aku akan pakai kamu, Tuhan berkata, dalam area keluarga. Message-nya strong banget, saudara. Kami baru menikah tuh. Ya, kira-kira kami baru menikah sekitar 8 bulan, saudara. Dan Tuhan berkata bahwa pernikahan kamu akan menjadi contoh buat orang-orang yang bahkan sudah lebih tua pernikahannya daripada kamu, atau bahkan seumuran kamu, atau bahkan yang lebih muda daripada kamu. Saudara, waktu itu saya masih berumur sekitar 24 tahun, tentunya saya bingung. Ya, what does it mean? Apa yang dimaksudkan ini? Saya nggak ngerti apa yang dimaksudkan dengan Tuhan akan memakai kami di dalam area atau arena keluarga, di dalam pelayanan, saudara. Ya, tetapi selagi kami terus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kami, menjadi tanggung jawab kami, saudara, satu persatu mulai terbuka, dan kemudian Tuhan mulai tanamkan ada nilai-nilai kehidupan, ada hal-hal yang kami lakukan, dan ya setelah bertahun-tahun, saudara, kemudian akhirnya memang benar digenapi apa yang dikatakan oleh nubuatan oleh Nabi tadi, saudara, bahwa kami benar, salah satu strong point dalam pelayanan kami adalah keluarga.
Ada amin. Makanya penting banget untuk kita mengenali karunia-karunia apa yang ada dalam firman Tuhan itu. Dan kemudian dikatakan, tetapi semua pengajaran-pengajaran yang kita kenal itu harus ada satu yang akan menjadi anchornya, yaitu pengajaran akan Kristus Yesus. Saudara, orang boleh hebat, tetapi kalau orang itu lupa diri juga percuma. Saudara, orang itu boleh kaya raya, tetapi kalau dia nggak kenal firman Tuhan juga percuma. Ada amin. Makanya saudara, di tembok sebuah bangunan itu harus ada batu pengikatnya. Ini yang disebut sebagai batu penjuru. Firman Tuhan menjadi satu pedoman yang kokoh buat kehidupan kita. Di sana dikatakan dalam Dia kita tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun seperti batu bata itu, saudara. Di dalam keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan masing-masing, saudara, walaupun saya pernah pengen punya cita-cita, pengen punya anak kembar. Tetapi rupanya ini bukan karunia saya sama Pastor Debbie, saudara ya. Beberapa orang teman yang mempunyai anak kembar, pada waktu saya bertanya, mereka karakternya beda enggak? Oh beda juga loh. Kembar yang identical twins pun, yang dari satu telur yang membelah dua pun, saudara, ternyata mereka mempunyai karakter yang berbeda dari si A dan si B. Saudara, apalagi anak saya bedanya 10 tahun. Saudara ya, walaupun fotonya pada waktu mereka kecil, saya sering kali melihat kok mirip ya, tapi satunya perempuan, satunya laki. Tapi mirip banget loh, tapi karakter mereka bisa berbeda. Nah inilah kehidupan kita. Saya bersama dengan istri saya, karakter kami cukup berbeda banget saudara. Tetapi ada juga tentunya common interest. Ada amin. Jadi rupanya nomor satu, untuk kita mau punya strong family, tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus mempunyai bangunan, fondasi bangunan yang kokoh. Nah pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara mempunyai bangunan fondasi yang kokoh itu? Kalau belum, yakinkan diri saudara bahwa Yesus Kristus ini menjadi batu penjuru dan firman Tuhan ini akan menjadi fondasi yang kokoh buat kehidupan saudara. Karena apa? Kalau ini semua ada, tapi ini tidak ada, nomor 13, percuma. Ada amin. Karena apa saudara? Musim bisa berganti. Zaman bisa berganti. Suatu kali saudara misalnya bisa pergi ke negara lain. Saudara, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah berganti. Dia tetap sama dahulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Yang pertama, yang saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi saudara. Yang kedua, nah ini penting banget. Rupanya sebagai strong family, tadi dikatakan bahwa sebuah kapal perlu ada kaptennya dan kemudian ada awak kapalnya. Masing-masing personel perlu mengerti dan jelas akan posisi dan fungsinya. Ini penting banget. Karena apa? Kalau kita nggak mengerti, nanti akan terjadi apa? Kebingungan, kerancuan, saudara. Ya, di dalam konteks keluarga Kristen, saya katakan traditional family, saudara. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan we are traditional marriage, typical family. Nah, ya itu harus ada nomor satu. Harus ada apa? Ayah, suami. Saudara, karena sebagai ayah, sebagai suami, siapa suami? Di sini angkat tangan. Amin, saudara. Saudara dan saya, kita yang sebagai suami, tujuan atau fungsi kita seperti di dalam sebuah kapal itu adalah kaptennya. Betul, saudara? Kita seharusnya yang menjadi kepala atau kapten daripada kapal itu, kita menjadi kepala dan sekaligus kita sebagai provider. Poinnya dikeluarkan tolong, satu persatu. Ya. Kemudian yang kedua, selain adanya suami, tentunya yang kedua ada istri. Siapa istri yang angkat tangan? Amin. Nah, firman Tuhan menuliskan bahwa istri adalah penolong yang sepadan. Betul saudara? Kita nggak punya waktu untuk masuk siapa yang harus menghormati siapa yang mencintai siapa, memang firman Tuhan sudah mengatakan itu. Nanti kita akan masuk ke sana saudara ya. Tapi intinya, ayah atau suami, saudara ini sebagai kepala keluarga. Maka saudara harus bertingkah selayaknya sebagai seorang kepala keluarga. Di mana seorang kapten kapal itu harus mengerti apa yang dihadapi di dalam kehidupannya. Nah saudara, di dalam musim kehidupan dan zaman yang begitu cepat dinamikanya berganti, saudara, kapten kapal ini tidak bisa beroperasi sendirian. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, saya kira saudara akan menghadapi banyak sekali kesukaran-kesukaran yang tidak dapat diselesaikan. Amin saudara. Termasuk bulan lalu kita berbicara masalah keuangan, saudara, karena
keuangan ini begitu kompleks banget, kesehatan begitu kompleks, betul nggak? Tantangan atau godaan-godaan laki-laki, godaan wanita itu begitu kompleks, membesarkan anak pada zaman sekarang tidak lagi begitu mudah. Saudara ya, ada begitu banyak tantangan. Nah kemudian makanya kita perlu Tuhan Yesus. Sama, istri juga seperti itu. Istri juga perlu Tuhan Yesus. Supaya masing-masing mempunyai bahasa yang sama, pengertian yang sama supaya tidak ada kerancuan dalam kehidupan keluarganya. Yang ketiga, tentunya kita tahu juga di dalam konteks rumah tangga ada yang namanya anak. Ya, saya berbicara yaitu bukan anak yang sudah besar dulu tapi anak yang masih kecil. Saudara, di mana mereka perlu dididik, diajarkan, saudara ini adalah anak. Kemudian tentunya sebagai keempat, saudara ya, Tuhan sebagai pemersatunya. Ada amin. Ini poin kedua. Nah, ini tadi sudah disebutkan di sini juga kan, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai strong family, saudara ya. Tadi ada pemimpin sudah ini, saudara, jelas. Nah, kemudian poin berikutnya, ini yang saya pelajari. Nah, kalau ada pemimpin, berarti sangat penting sekali, saudara tadi saya katakan, saudara harus tahu tujuan hidupmu apa. Arahmu mau bawa kemana keluarga ini. Di Good News Program, saya pakai contoh Good News Program karena ini datanya real banget, saudara ya. Setiap bulan kami dapat updated data. Dan pada waktu kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang lagi rawan atau lagi menghadapi permasalahan-permasalahan dan mereka lagi menghadapi tantangan untuk mau bercerai, ini yang kami hadapi. Banyak para istri yang sangat frustasi dan kerap kali mereka berkata, saya tidak mengerti kemana suami saya akan bawa keluarga ini. Come on para suami. Ya, panggilan hidup saudara di dalam konteks keluarga, saudara adalah kapten kapal itu. So you better act like it. Saudara dan saya kita harus bertingkah sebagai kapten kapal. Ya, saya mau wawancarai dulu Om Bowo nih. Om Bowo ini kapten beneran saudara ya. Maaf Om, ini dadakan, enggak dalam skrip saya ya. Om tolong berdiri dulu Om. Nah, salam kenal Om. Tolong mic-nya maju-maju uya dong Om. Kalau enggak nanti enggak kelihatan. Ya, bawa Om. Om, namanya siapa lengkapnya Om? Tolong. Trisabto Wibowo Supriyadi. Keren. Ya. Masih ada keturunan dengan yang tentara peta itu Om, Supriyadi itu. Oh enggak ada. Oh enggak ada kebetulan ya. Oke. Om, profesi Om dulu apa Om? Terakhir. Profesi terakhir? Yes. Sebagai kapten penerbang. Oke, kapten ya. Nah ini berarti valid nih. Nah Om, kalau sebagai kapten itu kira-kira SOP-nya 3 hal yang paling penting menjadi seorang kapten sebuah pesawat atau kapal. Sama kan? Cuman ini ada sayapnya, ada bisa terbang ya. 3 SOP terpenting apa Om? Punya destinasi. 1. Mendarat dengan selamat. Oke, betul ini berarti. 3 Om. Dan berusaha membawa penumpang sebanyak mungkin. Oke, untuk kalau enggak kepentingan perusahaan. Rugi ya Om. Oke. Tapi ya udah, yang lain nanti kita kongkos di sini Om ya. Kita minum kopi ya. Oke, terima kasih Om. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong ya. Haleluya. Jelas ya saudara ya, ini penting nih. Ada destinasi. Tahu tujuannya kemana. Kalau misalnya co-pilot bertanya, Cap, kemana hari ini kita? Nggak tahu. Ngalir bro, gitu. Kecuali kalau soal John Travolta. Kenapa? Karena John Travolta adalah seorang kapten pilot dan dia bisa terbang kemanapun dia mau. Betul nggak? Ya. Otherwise, saudara nggak bisa berlaku seperti itu. Pesawatnya berkata, hari ini kita akan boarding. Pesawatnya berkata, hari ini kita akan ngalir bro. Gitu. Nggak mungkin kan saudara? Ada amin nggak? Betul nggak? Ya. Ada banyak orang Kristen berkata kita ngalir di dalam Tuhan. Itu kata-kata yang sangat berbahaya saudara. Saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh ngalir dalam Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan destinasi yang jelas kepada kehidupan saudara. Makanya orang tua harus mengerti visi dan menghidupinya. Saudara kita harus mengerti bahwa kalau saudara pergi ke business school, saudara akan diajarkan bahwa dalam hidup saudara juga perlu punya visi. Tetapi mesti berhati-hati saudara, karena di dalam business school, saya juga pernah pergi ke business school. Saudara, visi yang dimaksudkan adalah apa yang kamu mau achieve atau capai menurut pengertian kamu sendiri. Apalagi di beberapa perusahaan saudara akan diberikan contoh, nggak ada tuh perusahaan
terutama penjualan yang nunjukin kapal perang, nggak ada saudara. Saya pernah masuk dalam perusahaan penjualan yang sangat besar di Indonesia, dan kemudian saudara selalu diiming-iming dengan kapal pesiar. Saya nggak tahu kenapa kok nggak kapal perang gitu. Ya saudara ya. Nah mereka selalu iming-iming dengan rumah bagus, mobil mewah, deposito banyak. Nggak salah, itu memang itu alangkah baiknya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tetapi lebih daripada itu, tentunya ada satu tujuan mulia atau saya katakan noble purpose di dalam kehidupan kita. Nah, makanya sangat penting kita sebagai orang tua, suami dan istri, kita harus bisa menangkap visinya Tuhan. Karena kalau kita tidak kenakan visi Tuhan untuk keluarga kita, yang akan kita hidupi dalam visi itu adalah ambisi pribadi. Dan itu berbahaya sekali, saudara. Karena apa? Ambisi ini bisa berbicara, saya bosan menjadi orang miskin. Karena jadi orang miskin dari kecil saya dihina terus. Betul enggak? Ya, siapa yang pernah dihina karena saudara tidak punya apa-apa? Enggak usah angkat tangan, saudara. Ya. Udah seneng, saudara, karena udah dibela gitu kan. Ya. Dan beberapa orang itu hatinya begitu sakit banget saudara ya. Dan mereka berkata, awas lu, suatu hari saya akan buktikan, saya akan balas kamu. Betul saudara ya? Nah itu bisa menjadi satu visi kehidupan, tetapi itu bisa menjadi ambisi pribadi. Amin saudara. Apakah orang Kristen gak boleh punya ambisi? Saya gak berkata demikian. Tetapi lebih penting visi Tuhan daripada ambisi pribadi saudara. Karena apa? Hidupmu sekarang bukan milikmu lagi. Milik Tuhan Yesus Kristus. Keluargamu yang kamu punya bukan milikmu. Mobil bagus yang saudara punya bukan milik saudara. Itu semua adalah titipan Tuhan. Maka saudara, visi ini adalah panduan bagi keluarga kita. Navigasi tadi saudara ya yang saya katakan. Dan setiap orang di dalam anggota keluarga kita, kalau Om Bowo terbang, saya percaya co-pilot harus tahu apa yang dimaui oleh kapten. Betul nggak? Destinasinya kemana harus set sama. Pramugarinya harus tahu nggak Om? Atau pramugarinya tanya, kemana Pak kita hari ini? Diam, udah bukan urusan kamu. Kan nggak bisa saudara. Betul nggak? Ya saudara ada amin. Saudara bisa bayangkan itu. Tetapi zaman dulu, waktu saya bertumbuh kembang, saya maaf nih bukan nyudutin papa saya. Kalau misalnya kita mau tanya sesuatu, diam, ini bukan urusan kamu, kamu masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Betul nggak? Saudara yang seumuran dengan saya, ya saudara akan hidup dengan dibesarkan dengan kondisi seperti ini. Diam, tutup mulut, bukan urusan kamu, pergi. Padahal sebagai anak kita perlu bertumbuh kembang untuk mengerti destinasi keluarga kita mau kemana. Ada amin. Makanya begitu penting orang tua untuk menangkap visi Tuhan dan membicarakan visi itu dengan anaknya. Karena apa saudara? Melalui visi ini, saudara di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu moon and roses. Kita diizinkan oleh Tuhan melalui berbagai macam badai kehidupan yang sangat besar. Dan visi ini akan meneguhkan kita supaya kita tidak undur daripada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang dalam kehidupan seseorang, saudara, uang kita bisa lebih banyak daripada biasanya. Kadang-kadang uang kita bisa lebih sedikit dari biasanya atau pada, ya puji Tuhan hari ini kita khotbah pada tanggal muda, saudara. Berarti semuanya lagi sejahtera nih. Coba lihat kiri kanan. Wah, makanya senyum terus dari tadi. Ada amin, saudara ya. Nah, tetapi di masa-masa sukar pun, rupanya visi ini yang akan membantu setiap orang, termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak-anak, supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita mesti bertingkah di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Penting banget, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya saudara di dalam firman Tuhan, mari kita buka dan lihat bersama-sama dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, kita melihat daripada ayat yang kedua. Kita baca saudara, 2-3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Betul nggak saudara ya? Seorang kapten harus bisa mengetahui destinasinya kemana, saudara, dan ini menjadi satu hal yang cukup transparan dan tidak mungkin dikatakan tutup mulut, ini bukan urusan kamu masih kecil, ranking kamu masih di bawah saya, diam.
Tidak bisa. Apalagi ini keluarga, saudara. Nah, makanya penglihatan di dalam bahasa Inggris itu bisa disebut atau diartikan vision atau visi itu sendiri. Atau blueprint. Yang tadi saya katakan di awal khotbah saya, saudara. Ini very important, this is very very crucial di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak istri yang lagi hidup di dalam kefrustasian. Beberapa daripada mereka punya uang yang sangat banyak, tetapi mereka tidak tahu apa dan kemana tujuan hidup suaminya. Saudara berbahaya sekali pada waktu seorang istri tidak tahu tujuan hidup suaminya, termasuk seorang suami yang tidak tahu tujuan hidupnya atau visi Tuhan daripada kehidupannya, karena istrinya akan take over. Kalau seorang kapten pilot, misalnya saudara, seorang co-pilot, ya maksud saya, atau kemudian bayangkan seorang pramugari apalagi, kalau co-pilot take over masih boleh lah ya. Kalau suatu pramugari berkata, saya tidak puas dengan pemimpin Kapten Bowo. Saya ambil alih. Bahaya banget saudara. Betul nggak? Betul. Ya, tetapi inilah yang terjadi, banyak sekali keluarga-keluarga kita yang mengalami disfungsional karena orang-orang yang tidak tahu apa fungsi dan perannya dalam kehidupan itu. This is dangerous, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kita harus menghidupi kehidupan ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan oleh Tuhan di sana, tulislah penglihatan itu atau write the vision, write the blueprint, ukirlah itu pada loh dan buat visinya jangan rumit-rumit. Saudara ya. Makanya Bapak Ibu sekalian puji Tuhan, termasuk kita ambil pelajaran, saudara, kerap kali dalam firman Tuhan hubungan suami istri ini menjadi contoh yang sangat dahsyat banget, saudara. Bahkan Tuhan pun memakai hubungan suami istri seperti ibaratnya hubungan antara Tuhan dengan gerejanya. Ada amin. Nah makanya di gereja anugerah ada satu visi yang very clear. Visi gereja anugerah apa saudara? Coba keluarkan. Ya. Tertulis nggak? Di mana? Selain di layar, di mana lagi? Halo? No, saya bilang Anugerah Church, saudara. Tertulis di mana? Visi Anugerah Church ini tertulis di mana? Di pintu depan. Betul nggak? Di pintu depan. Sudah ada tulisan jelas storehouse. Semestinya kita mau di depan, saudara, kalau bisa. Kita masih mau negosiasi nanti ya. Berdoa supaya nanti semua orang yang berlalu itu tahu visinya storehouse di depan. Keren banget sudah saya siapin, saudara ya. Nah, saudara, makanya pada waktu setiap orang dibuat begitu sederhana tulisan storehouse, supaya orang sambil lalu dapat membacanya sambil bertanya maksudnya ini loh apa. Kalau mau tahu maksudnya ya masuk ke sini. Nanti kami terangkan. Ya. Nah, makanya visi daripada gereja anugerah adalah menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Nah, ini sepertinya sambungan dengan apa yang baru saya khotbahkan Kamis kemarin, bahwa ternyata apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam amanat agungnya, dia berkata, khotbahkan, ajarkan, muridkan kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Bukankah ini sama saudara dengan blueprint Tuhan tadi? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nangkep nggak benang merah raya? Amin saudara ya. Kita nggak boleh menghidupi tujuan hidup kita gara-gara ambisi kita saja. Ini bahaya banget. Karena kita akan melenceng saudara kehidupan kita. Kita akan miss daripada destinasi atau kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sangat ingin banget setiap daripada kita bagian daripada keluarga daripada Anugerah Church, mari bersama-sama kita, ini visi Tuhan buat gereja kita, menjadi storehouse bagi kerajaan surga. Jelas banget. Kalau Bapak Ibu sekalian di rumah belum mendapatkan visi yang jelas daripada Tuhan, enggak apa-apa, pakai visi ini aja. Pakaikan kepada istrimu, kepada dirimu, kepada anak-anak saudara. Sehingga mempermudah, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Ada orang yang berkata, it takes a village to grow a teenager. Saudara, saya percaya it takes a family, the whole family to grow a family.
perlu seluruh keluarga segereja ini, saudara, untuk bersama-sama di gereja ini. Puji Tuhan mulai ada daripada anak-anak kecil, dari keluarga Pak Daniel, dari cucunya Pak Bowo, dari anak saya, saudara. Sebentar lagi, puji Tuhan, Frisil dan Yeskiel, tambah lagi satu member, saudara ya. Segala usia ada di sini, ada amin nggak? Nah, makanya kita perlu bersama-sama, it takes the whole church to grow our family. Perlu bersama-sama sebagai gereja untuk kita menumbuhkan keluarga kita. Sehingga jalan kita akan lebih enteng, akan lebih gampang, saudara. Pada waktu setiap orang tahu tujuannya kemana dan kita punya common destination, kita punya common goal yang sangat jelas, kesukaran apapun, firman Tuhan berkata, di dalam kehidupan saudara belum tentu semuanya mudah. Bahkan saya mengerti beberapa daripada saudara pada saat ini lagi menghadapi thunderstorm, badai kehidupan yang sangat berat. Tetapi lo and behold, teguhkan dan tenangkan hati saudara. Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepada kamu. Yang percaya katakan amin. Dan segala perkara Tuhan berkata engkau akan sanggup menanggungnya karena Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi saudara. Nah, next. Makanya sangat penting sekali pada waktu kita di dalam sebuah keluarga, kita perlu punya nilai atau values. Saya tidak akan masuk terlalu lama di sini, tetapi value daripada Anugerah Church, saudara, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah available. Make sure setiap rumah tangga saudara, anggotanya itu available. Ya, mau bekerja, ini sama di sini ada kan di saudara, mana tadi? Ya, punya ada teamwork, available. Penerimaan, ini masuk ke availability, saudara. Mau dilatih, available untuk dilatih. Amin, saudara ya. Kemudian yang kedua adalah never give up. Ini value daripada Anugerah Ministries. Ada banyak sekali generasi-generasi masa kini, zaman now, yang mudah banget give up. Karena apa, saudara? Kebanyakan daripada anak-anak kita itu sudah menjadi mulai dewasa dan mereka tidak lagi merasakan kesukarannya pada waktu hari-hari awal kita melakukan perintisan dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang tua kebanyakan kita juga gampang sekali memberikan. Saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh. Saya nggak berkata bahwa kita nggak boleh manjakan anak kita, tetapi semua ada batasnya. Yakinkan bahwa diri kita tidak akan mudah menyerah menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Berikutnya, usefully unique. Menyadari bahwa setiap daripada kita adalah orang-orang yang unik, tapi bukan antik. Coba lihat kiri kanannya, katakan saya itu unik loh. Sekarang kamu ngerti kenapa saya jadi aneh radaan gitu ya. Tapi saudara harus ngomong, tapi saya bukan antik. Amin saudara ya. Usefully unique, saudara adalah orang-orang yang unik. Sama seperti tamprin saudara ya. Sidik jari saudara ini atau retina mata saudara. Enggak ada satupun yang nyamain di dunia ini. Anak kembar pun enggak bakal bisa sama. Betul enggak saudara ya. Berikutnya. Oke, gracious. Kami percaya bahwa kehidupan kekristenan harus saling bukan cuma menerima tetapi saling memaafkan. By grace you are saved. Saudara, kalau kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang mana seharusnya kita nggak layak banget, maka apabila anggota keluarga kita yang pernah bersalah, saudara sengaja ataupun tidak, lepaskan kasih karunia Tuhan yang ada dalam diri saudara kepada anggota keluarga itu. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, R, reliable. Alangkah baiknya saudara, reliable itu artinya apa? Ini saudara, ya ingat rumah, pulang, menjadi provider. Ini reliable. Betul nggak? Ya, betapa bahayanya pada waktu kehidupan keluarga kita nggak reliable. Dimintain tolong aja nggak mau, nggak bisa. Janjinya pulang jam 10, ternyata jam 10 malam maksudnya, tapi jam 10 pagi baru pulang. Saudara, kalau dimarahin, ya papa kan bilang nggak boleh pulang malam gitu ya, makanya saya pulang pagi gitu. Ya itu konteksnya salah saudara ya. Jadi harus jelas banget, ya reliable. Kita mau menjadi orang-orang mencapai, menjadi storehouse itu artinya kita harus mau menjadi orang yang reliable. Dapat diandalkan, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Andrew. Berikutnya, A, action oriented. Ya, betapa hebatnya diri kita, tapi kalau kita nggak ada actionnya, talk only juga percuma. Ya, kita harus berbuat aksi yang jelas, yang pasti, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikutnya H. Tetapi di atas segala-galanya, be humble. Kita menjadi orang-orang yang tidak sombong. Kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kesukaran orang lain. Kadang-kadang kita boleh membantu orang lain, kadang-kadang orang lain membantu kita. Karena apa? Kita semua satu keluarga.
Amin. Siapa keluarga anugerah di sini? Angkat tangan. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan diturunkan. Ini keluarga saudara nih ya. Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tetapi, katakan tetapi. Katakan tetapi. Tahukah saudara bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi normal? Kan memang unik. Betul nggak? Ya, kehidupan orang Kristen, kalau saudara lihat di dalam Alkitab ini bukan kata Pastor Daniel Hendrata, tetapi kata Tuhan Yesus, you are not called to be normal. Saudara, normal itu terlalu mainstream. Bukan karena kita mau menjadi orang-orang yang sok anti mainstream, bukan. Saudara, nanti saya akan jelaskan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi normal. Bukain ayatnya tolong, Roma 12 ayat 2 mengatakan, Matius 10 ayat 16 dulu. Lihat, ini Tuhan Yesus yang ngomong dulu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini kan gila banget saudara. Ini kan abnormal banget. Gimana caranya domba mau survive di tengah-tengah serigala? Apakah ke baby cub serigala, ke bayi-bayi serigala? Enggak. Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Puas, saudara. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini menurut saudara kapal perang atau kapal pesiar? You better know, man. Kalau selama ini saudara berpikir, gua mau nyaman dikit nggak apa-apa saudara. Relax dulu, istirahat. Kadang-kadang kita perlu ke home base-nya. Anyway, storehouse, saya sudah katakan 2 minggu lalu waktu family day, arti daripada storehouse adalah barak. Bukan Barack Obama, tapi barak militer. Di barak itu, serdadu yang terluka bisa datang, bisa istirahat, diobatin, kuat, perang lagi. That's what we are. Ada amin, saudara. Ya, Pak Slamet? Siap ya? Bilangin, welcome Pak Slamet, ini penting tuh. Ya, amin ya. Gimana Gep ngomongnya? Annyeonghaseyo, oh gitu ya. Annyeonghaseyo gitu ya. Katakan welcome Pak Slamet. Saudara ya, 6 bulan saudara ya, dia salah satu yang kita percayai untuk mengepalai ladang misi yang Tuhan percayakan kepada Anugerah Ministries. Amin. 1 bulan liburan di Jakarta, nanti pulang lagi. Amin ya, puji Tuhan ya. Menjadi seperti orang hutan. Seperti orang hutan, bukan orang hutan. Saudara. Puji Tuhan ya. Jadi ini kan tidak dipanggil untuk menjadi normal, ini jelas banget saudara. Bukan berarti artinya saudara nggak perlu bekerja, bukan berarti anak-anak kita nggak perlu sekolah, enggak loh saudara. Tetapi orang dunia, sistem kehidupan di dunia berkata, lu ada di dunia ini, what are you going to do? Lahir, betul nggak? Terus apa lagi? Setelah lahir apa lagi? Come on, help me. Nggak langsung mati dong, yaitu keguguran namanya. Ya, lahir, terus sekolah, menikah, terus apa lagi? Punya anak, terus punya anak lagi. Punya anak lagi. Punya anak lagi ya. Udah stop, jangan banyak-banyak, 4 aja ya. Ya, setelah punya anak lagi terus apa saudara? Punya cucu, terus? Punya cucu lagi, belum. Punya cucu lagi, terus apa lagi? Punya cicit, udah ya. Ini lagi nunggu itu punya cicit nih sekarang ya. Terus setelah punya cicit apa saudara? Mati. Kemana? Nggak tahu. Mereka bilang, none of our business. Nggak bisa saudara. Bahkan beberapa orang berkata, saya mau muda kaya raya, terus tua foya-foya, mati masuk surga. Oh benar. Oh, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Boleh nggak? Nggak salah, boleh-boleh aja mempunyai prinsip kehidupan seperti itu. Tetapi kalau saudara nggak tahu kenapa saudara harus jadi kaya, hidupmu akan berputar-putar di padang gurun. Dan saya pernah kasih contoh, ada begitu banyak orang kaya raya, konglomerat, mati, bunuh diri. What a tragic end. Ada amin. Ya, bocai. Betul, saya setuju. Makanya Bapak Ibu sekalian, you are not called to be normal.
Mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya nggak nakut-nakutin saudara, ya aduh berarti kayak gini ya hidup gua ya. Saudara, sejak saudara sudah menerima Tuhan Yesus, hidupmu kan bukan milikmu lagi. Nah makanya lebih baik kita ajarin sekarang bagaimana cara hidup yang seperti yang Tuhan expect itu. Ini penting banget saudara ya. Karena pada waktu kita mulai berpikir, saya mau menjadi seperti orang dunia deh. Seperti biasa-biasanya tuh, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu baca firman Tuhan, nggak perlu ke gereja, saudara nggak bisa dong. Betul nggak? Nanti saudara akan digiring kepada apa yang mereka percayai dan ini sekarang banyak sekali terjadi. Betul nggak? Negara-negara di Asia, ada satu negara Asia, saudara tahu di mana? Yang sekarang sudah legalize LGBT. Tahu di mana? Taiwan. Ya, per 2 minggu yang lalu di Taiwan itu gay couple boleh menikah, sah. Padahal 2 tahun sebelumnya undang-undang negara itu masih menyebutkan bahwa tindakan gay itu bisa masuk penjara. Sekarang legal. Amin saudara, bayangkan itu. Kita tidak mau itu terjadi kepada anak-anak kita. Makanya pada waktu kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pasti akan digiring menjadi normal seperti yang mereka harapkan. Sampai sini paham? Ada amin? Saudara dipanggil menjadi apa? Tidak normal. Menurut ukuran dunia. Ya, coba lihat kiri kanan. Makanya dari kemarin saya lihat ya aneh banget gitu loh. Makanya saya lihat dari kemarin kok aneh banget gitu. Ternyata nggak normal. Ada amin saudara ya. Puji Tuhan ya. Roma 12 ayat 2. Ini saya baru pakai ayat-ayat yang mild loh saudara ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kan nggak normal. Betul nggak? Ya, menurut kacamata dunia. Ya kita kan ada di dunia Bu. Betul nggak? Bukan di bulan kan. Tetapi berubahlah oleh satu pembaruan budi dulu. Shift of mindset. Ya Bud, difoto dong saya Bud. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, sehingga kamu pada waktu kita terjadi perubahan mindset, ini saudara tahu bahasa Grekanya apa? Metanoia. Ya, metanoia ini diambil menjadi satu kata-kata yang very popular, saudara tahu apa? Metamorfosa. Ya, saudara, sebuah caterpillar atau apa tuh? Ulet, ya. Yang sudah jadi kupu-kupu, nggak bisa berkata, ya gue pengen lo merambat lagi. Nggak bisa. Bagi caterpillar atau ulet yang lain itu udah nggak normal, saudara. Ya, ulet kok bisa terbang? Nangkep nggak? Nah, bagi kacamata dunia, kita nggak normal. Karena kita percaya dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Konsep ketuhanan sendiri, ini sudah nggak normal bagi dunia. Kita nggak bisa ngelihat Tuhan, kita nggak bisa merasakan, betul nggak? Ya, kita nggak bisa memikirkan Tuhan itu seperti apa. Kita cuma bisa memikirkan, tapi nggak bisa grasp the real understanding of what God is. Nangkep nggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi makanya kita perlu terima firman Tuhan. Saudara, yang bagian itu, saudara bukan cuma perlu percaya saja, makanya saya challenge nih saudara. Bagi saudara yang tidak bisa menerima, minta kepada Tuhan. Bilang, Tuhan saya nggak menerima konsep ini. Saya challenge Tuhan untuk bertemu muka dengan saya. It's okay. Dia Bapa kita. Ya, dia nggak akan datang nakut-nakutin saudara. Enggak saudara, itu gendruwo namanya. Ya, kalau dia datang menghampiri saudara, ada damai sejahtera, saudara. Dan akan ada pewahyuan yang luar biasa. Dan pada waktu saudara mendapatkan satu pewahyuan itu, it takes your lifetime to finish it. Ada amin? Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Metanoialah, metamorfosalah kamu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu ayat yang saya nggak keluarkan saudara ya. Nggak usah bingung multimedia. Karena dikatakan tidaklah kamu seharusnya mengasihi atau mencintai dunia ini. Lebih keras banget tuh saudara. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan bagi Allah. Wow. Haleluya. Tetapi kita dipanggil suatu tujuan yang jelas. Memuridkan. Kemudian apa lagi? Mengkhotbahkan. Membaptiskan. Setiap orang sampai ke ujung bumi. Ini yang mendrive kami sampai dengan hari ini kami masih pergi ke banyak tempat. Karena ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada keluarga saya. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa saudara tidak dipanggil untuk menjadi normal katakan amin dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Next one. Building strong family. Ternyata untuk membangun keluarga yang kuat, saudara harus dapat mempunyai family culture yang baru. Saudara ya, saya nggak bisa pakai 100% kultur budaya daripada keluarga orang tua saya. Tetapi saya bersama dengan istri dan anak-anak saya harus menemukan kultur budaya yang baru, yang sehat dan alkitabiah. Ini penting. Ya. Dan kadang-kadang orang tua kita mungkin nggak bisa menerima pada awalnya, tetapi tunjukkan kepada orang tua kita bahwa, Pa, ini alkitabiah apa yang saya lakukan. Saya tidak melanggar konteks firman Tuhan, saya tidak melanggar hukum negara. Dan ajarkan mereka juga untuk mereka bisa mengerti. Makanya Bapak Ibu sekalian pada waktu anak-anak kita sudah mulai menjadi besar, kita harus mulai perlahan tuh mundur. Apalagi kalau anak kita sudah menikah. Amin saudara ya. Kemudian berikutnya, next. Waktunya kita semakin lama semakin mepet nih. Nah penting banget, ternyata untuk build strong family, satu indikasi ini saudara harus ada. Ya, berikutnya keluarkan. Mengerti cara komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Penting banget. Ya, antara kapten, co-pilot tadi, ya, kemudian dengan seluruh pramugarinya, terutama pada waktu menghadapi badai-badai kehidupan, menghadapi turbulence yang sangat berat, menghadapi thunderstorm, saudara ya. Maka sebaiknya kita mengerti cara komunikasi yang baik dan benar antar sama anggota keluarga kita. Keluarkan poin berikutnya. Ya, kadang-kadang kita perlu juga menjalin komunikasi dengan keluarga besar kita, saudara ya. Saya perlu banget dalam interaksi keluarga kami. Pada waktu saya bersama dengan Pastor Debbie, kami harus pergi keluar kota, melayani Tuhan, saudara di sana. Saudara, orang yang paling bisa kami percayai untuk menjaga anak-anak kami yang mereka. Sehebat-hebatnya asisten rumah tangga, namanya sekarang asisten, saudara ya. Lebih baik bersama dengan kakek neneknya. Ya, tetapi pada waktu bersama dengan kakeknya juga nggak bisa terlalu lama, karena nanti apa? Kultur budaya kami juga luntur. Betul nggak? Betul ya? Ya, yang mengenalkan pertama kali anak saya dengan permen, itu opanya, saudara. Iya, Jel ya? Padahal saudara sudah 1 tahun nggak pernah kasih permen. Ya, kemudian pas habis ulang tahun pertama dikasih permen dan sejak saat itu nggak pernah berhenti makan permen. Sampai bugis giginya, ngerti nggak bugis? Bugis bukan orang Bugis Makassar bukan. Tahu bugis nggak? Kripis. Ya saudara ya. Jadi kadang-kadang kita mesti punya pengertian tentang komunikasi secara yang benar. Dan ini ada satu quote yang menarik dari seorang Archbishop. Archbishop itu adalah sekelas rasul gitu saudara ya. Archbishop to South Africa dari gereja Anglican Church mengatakan, you don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Kamu nggak akan bakal bisa memilih keluargamu, ya. Karena apa? Mereka adalah hadiah buat kamu, sama seperti kamu adalah hadiah buat mereka, ya, dari Tuhan. Tentunya ini dalam konteks orang yang sudah menikah, sudah punya anak. Tetapi kalau saudara hari ini masih single, berdoa kepada Tuhan, Tuhan temukan saya dengan hadiah Tuhan buat saya mana. Gitu loh, Gem. Ya, harus berdoa. Betul ya?
Andre dulu, ya betul. Harus berdoa ya. Minta Tuhan hadiahnya mana? Saya minta hadiahnya. Sehingga saudara tidak menemukan pasangan hidup itu hanya dengan kekuatan jasmani saja. Karena pada waktu kita hanya melihat dengan mata dan telinga, saudara nggak beda dengan orang dunia. Padahal kita nggak dipanggil jadi normal. Jadi temukan orang-orang tidak normal lainnya. Oke Ben? Temukan orang yang tidak normal. Bukan berarti saudara harus pergi ke rumah sakit Grogol, tidak. Itu bahaya, itu tidak normal yang bahaya saudara. Ya, ada amin. Puji Tuhan saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, berapa banyak yang mau belajar lebih dalam lagi tentang strong family? Mau belajar lebih dalam? Ya, waktu kita mepet nih saudara, mepet banget. Pembelajaran tentang keluarga ini adalah lifetime atau seumur hidup. Tetapi saya percaya setiap kali kita belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, amin saudara ya. Oleh karena itu makanya saya ingin propose kepada saudara, karena waktu. Saya tahu memang hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang strong family. Nanti minggu depan Pastor Hendro akan mengkhotbahkan tentang ciri-ciri keluarga sehat, keluarga kuat, maaf saudara. Kalau keluarga sehat berarti 4 sehat 5 sempurna ya. Keluarga cemara itu loh maksudnya gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga nanti Pak Hengki udah balik dari Amerika saudara, jangan lupa nanti ya, ini kalau nonton ditagih oleh-olehnya. Gitu. Dampak keluarga yang kuat. Jadi keluarga kuat itu harus ada dampaknya. Ya, kemudian yang keempat nanti pada waktu Family Day kami akan berkhotbah tentang tantangan keluarga milenial. Ya, jadi kita semua adalah milenial. Saya bersama dengan Pastor Debbie adalah millennial parents. Anak-anak kami adalah millennial kids. Yang ini opa milenial, saudara ya. Ya, puji Tuhan, benar nggak ya? Nah, minggu kelima ini yang menarik banget. Saudara nggak boleh miss ini. Ya. Yaitu berbuah pada masa tua, nanti kita akan adakan talk show. Ya. Bintang tamunya adalah opa-opa dan oma-oma. Nah, itu keren saudara ya. Jadi nanti kita juga minta mereka untuk tampil dan membuka rahasia saudara ya. Apa yang selama ini menjadi kekuatan daripada kehidupan mereka. Ya, supaya kita-kita yang muda juga bisa belajar. Yang sekarang kita kan belum menjalani kehidupan sejauh kilometer mereka. Betul ya? Sehingga kita bisa belajar lebih dalam lagi untuk mengerti bagaimana ada nilai-nilai yang baik dan benar yang akan kita pelajari dalam kehidupan mereka dan kita akan jalankan. Remember saudara, ingat ya, it takes the whole church to grow your family. Ya, perlu seluruh gereja untuk bersama-sama kita membangun keluarga kita. Saudara nggak sendirian. Jadi di sini ada keluarga muda seperti Yeskel dan Frisil, Budiman dan Christine, ya, welcome to the club gitu ya. Dan Samuel dan Ika nanti nggak lama lagi juga anak mereka juga akan lahir saudara ya. Menjadi orang tua baru itu cukup membingungkan, cukup membuat frustasi kadang-kadang. Dulu istri saya cinta, sayang banget sama saya, sekarang kok berubah. Dulu waktu belum punya anak saya dielus-elus tiap hari saudara, lucunya saudara. Sudah punya anak satu dilupakan saya saudara ya. Terus puji Tuhan Angelin sudah cukup besar, saudara saya dielus-elus lagi. Punya James gak dianggap saya saudara. Betul ya, Pak Daniel yang ini ngalami gak? Ngalami? Oh iya. Ya saudara ya. Jadi kita akan belajar tentang semua golden nugget ini. Tapi waktu kita sangat terbatas. Nah, saya mau propose kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar bersama-sama dalam marriage workshop. Siapa yang mau belajar lebih dalam lagi? Yang mau siapa? Ayo angkat tangan. Nah, tapi tenang dulu, marriage workshop ini hanya untuk yang sudah menikah. Ya, nanti di sini kita akan buka-bukaan semua hal. Ya, dalam konteks yang terbatas dan sehat tentunya. Ya, nah saya mau propose nih, kalau semuanya oke, ini terbuka untuk saudara yang sudah menikah. Kita perlu ketemu 2 kali pada waktu hari Sabtu, jam 10 pagi saudara. Saya rasa perlu waktu sampai kalau misalnya bisa jam 1 atau mungkin maksimal jam 2 ya, supaya kita bisa pulang ke rumah, supaya kita bisa punya waktu dengan keluarga kita ya. Saya mau propose tanggal 29 Juni. Ya, ini adalah minggu ke-4. Ya, minggu ke-4 atau ke-5 nih?
Nanti kita lihat cek tanggalnya ya. Mungkin saya salah ngeset tanggal atau apa. Nanti kita set tanggalnya lagi. Tapi intinya saya mengajak saudara untuk kita bertemu 2 kali. Saudara ya, di mana kita punya waktu lebih banyak untuk membahas yang kita pelajari ini. Kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi, saudara bisa share dengan masalah yang saudara bisa hadapi bersama-sama. Karena seperti yang tadi saya katakan, perlu seluruh gereja untuk bersama-sama menghadapi tantangan daripada keluarga kita. Ya.